Duhaha ini adalah suatu kondisi, Bapak Ibu sekalian, suatu kondisi di mana sinar matahari itu mulai muncul setelah terbit. Dan yang biasa kita lakukan di waktu duha adalah untuk sholat yang namanya sholat sunnah duha. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan matahari di awal sumpahnya ini menunjukkan bahwasanya matahari itu adalah tanda dari salah satu tanda dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Duhaha ini adalah suatu kondisi, Bapak Ibu sekalian, suatu kondisi di mana sinar matahari itu mulai muncul setelah terbit. Dan yang biasa kita lakukan di waktu duha adalah untuk sholat yang namanya sholat sunnah duha. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan matahari di awal sumpahnya ini menunjukkan bahwasanya matahari itu adalah tanda dari salah satu tanda dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang dari matahari itu akan muncul sumber energi untuk kita yang hidup ini. Kemudian dan matahari itu sebagai simbol pencerahan, sebagaimana kita orang muslim atau kita makhluknya Allah ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat keduanya dengan bersumpah lagi. Sumpah yang kedua Allah menyebutkan wal qamari idza talaha. Nah, ini salah satu makhluk yang besar juga, makhluk yang agung juga, yaitu adalah qamar. Ciri-ciri malam yaitu adanya bulan. Allah bersumpah dengan bulan apabila mengiringinya. Maksudnya adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini sifatnya adalah mengiringi matahari. Dari kata talaha ini mengikuti. Jadi ketika matahari itu sudah tidak ada di pandangan kita, maka sebenarnya bulan itu sedang mengikutinya. Dan kemudian bulan itu memantulkan cahaya bukan dari cahayanya sendiri, akan tetapi dia mendapatkan cahaya itu dari pantulan cahaya matahari. Jadi sumber dari cahaya adalah semuanya dari matahari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan sumpahnya yang ketiga di ayat yang berikutnya, wal-laili idza yaghshaha. Setelah Allah menyebutkan dua makhluknya yang besar tadi, yang pertama matahari, yang kedua bulan, kemudian Allah menyebutkan salah satu waktu yang Allah ciptakan. Wan nahari idza jallaha. Sebelum wal-lail itu siang terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu siang apabila menampakkannya. Jallaha di sini berasal dari kata tajliyah, Bapak Ibu sekalian, yang artinya adalah menampakkan. Yang berarti siang itu bisa kita artikan matahari itu terlihat oleh pandangan kita, tidak tertutup. Walaupun tertutup awan, tetapi sinarnya masih kita bisa rasakan. Nah, itu maksudnya menampakkan di situ. Dan kemudian dari sinar yang ditampakkan itu memberikan pengaruh yang nyata bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Ini menandakan bahwasanya peran dari waktu siang itu adalah untuk kita bekerja dan untuk memperbanyak amal soleh kita. Kemudian dilanjutkan wal-laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Yaghshaha itu artinya menutup atau menyelimuti matahari. Jadi kondisi matahari itu, Bapak Ibu sekalian, kondisi matahari itu ditutupi oleh malam, sehingga
cahayanya itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan secara langsung seperti siang hari. Dan malam itu sifatnya adalah tenang. Malam itu adalah tempat untuk kita beristirahat. Malam itu tempat yang paling cocok untuk kita muhasabah atau mengintrospeksi diri kita, apakah seharian yang sudah kita laksanakan itu banyak amal solihnya, banyak kebaikan-kebaikannya atau sebaliknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan sumpahnya yang berikutnya, yaitu dengan menyebutkan makhluknya yang lain, yaitu was-sama'i wa ma banaha, dan demi langit dan zat yang telah membangunnya. Ini membuktikan bahwasanya as-sama atau langit ini adalah fungsinya sebagai atapnya dunia ini. Fungsinya adalah sebagai atap dari kehidupan kita. Maka as-sama ini Allah jadikan sumpah yang berikutnya, karena as-sama itu makhluknya Allah yang Allah ciptakan itu sebegitu megahnya, tetapi tidak perlu Allah itu menggunakan yang namanya tiang. Berbeda dengan kita, berbeda dengan bangunan yang kita buat, berbeda dengan atap yang kita lihat di sekeliling kita itu. Atap itu akan terlihat kuat ketika ditopang oleh tiang-tiang yang banyak. Tetapi berbeda dengan atapnya dunia ini, Allah ciptakan tanpa penopang. Ma banaha ini menjadi penjelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya yang membangun langit itu adalah Allah sendiri. Bukan siapa-siapa, tetapi langsung Allah yang membangunnya. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah dan keteraturan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Kemudian sumpah yang berikutnya Allah sampaikan wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan zat yang telah menghamparkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini sejatinya dan cukup untuk kita hidup di dalamnya. Sebagaimana dijelaskan oleh para mufassir, tahaha itu adalah artinya menghamparkannya. Bumi itu dihamparkan. Jadi nanti sampai ada ilmu baru yang menyebutkan bumi itu datar atau bumi itu bulat kan gitu. Nah ini salah satunya dalil orang-orang yang meyakini bahwasanya bumi itu datar adalah Allah menghamparkannya. Nah, yang dimaksud di sini bukan menuju ke situ, akan tetapi tahaha di sini Allah Subhanahu wa taala menghamparkannya itu untuk menjadikan di atasnya tempat kehidupan yang layak. Dan buminya Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai tempat yang paling layak untuk dijadikan tempat hidup dan juga dijadikan tempat untuk beribadah. Maka sungguh salah ketika kita melihat berita-berita orang-orang barat ingin mencapai planet-planet yang lain untuk menggantikan bumi. Alasannya adalah karena bumi ini sudah banyak rusaknya. Mereka ingin mencari tempat yang lebih layak lagi untuk dijadikan kehidupan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan planet-planet yang lain itu layak untuk dihuni. Karena yang Allah sebutkan tempat yang paling layak dihuni hanya bumi saja. Tidak ada tempat lain setelah itu. Kecuali nanti selesai bumi dihancurkan di hari kiamat, tempat kehidupan kita selanjutnya adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, kemudian sumpah yang terakhir yang Allah sampaikan di surah ini mengenai
pembahasan pokok kita. Setelah Allah menyebutkan makhluk-makhluk yang luar biasa itu, matahari, bulan, waktu siang, waktu malam, kemudian apalagi tadi langit, kemudian bumi. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan sumpahnya itu adalah wa nafsi wa ma sawwaha. Allah bersumpah dengan jiwa, yang menunjukkan bahwasanya jiwa itu adalah sesuatu yang istimewa. Karena jiwa itu disandingkan dengan makhluk-makhluknya Allah yang agung tadi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah sedemikian rupa menciptakan jiwa kita ini, dan Allah juga menyempurnakannya. Wa ma sawwaha, dan Allah menyempurnakannya dengan Allah memberikan kepada jiwa itu adalah akal untuk berpikir. Kemudian Allah sempurnakan jiwa itu dengan kehendak, agar kita bisa menghendaki sesuatu yang akan kita lakukan. Dan Allah ini yang penting sekali Bapak Ibu sekalian, dan Allah menyempurnakan jiwa itu memiliki potensi untuk memilih. Nah, itu bentuk rahmatnya Allah itu, Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Allah berikan kita hak, Allah berikan kepada kita hak untuk memilih. Memilih apa yang seharusnya kita sukai. Tetapi pemilihan kita ini harus berdasarkan dengan wahyu dan juga petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya setelah Allah selesaikan sumpahnya, ditutup dengan sumpah jiwa yang sangat istimewa tadi, maka pembahasan selanjutnya adalah Allah melanjutkan firman-Nya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada kita itu, kepada jiwa itu, Allah mengilhamkan dua jalan Bapak Ibu sekalian. Yang tadi Allah sudah sempurnakan jiwa kita itu untuk memilih, maka Allah berikan pilihan itu pada dua hal. Yang pertama adalah fujur, dan yang kedua adalah takwa. Fujur itu apa? Fujur itu adalah jalan kefasikan. Jalan yang dimana di dalamnya itu identik dengan hal-hal yang negatif. Kekafiran, ingkar kepada Allah, kemudian ingkar kepada Rasul, kemudian banyak sekali melakukan maksiat, dan juga kerusakan-kerusakan yang dilaksanakannya. Nah, itu bentuk dari fujur. Jalan fujur itu seperti itu. Dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan yang kedua adalah pilihan jalan takwa. Dan ini adalah jalan yang sedang kita jalani, dan semoga kita berada di jalan ini sampai nanti akhir hayat kita. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan banyak membahas tentang fujur dan takwa ini di pertemuan kali ini. Semoga waktunya masih cukup. Fujur, sifat fujur ini Allah berikan pilihan sifat fujur ini sebenarnya bukan untuk dipilih Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi Allah berikan sifat fujur ini fungsinya adalah untuk menopang, untuk mendorong, untuk memotivasi agar takwa itu terus naik. Jadi fungsi Allah memberikan jalan fujur ini, sifat fujur ini, seharusnya manusia itu meletakkan fujur itu di bawah takwa. Fungsinya apa? Untuk mendorong takwa itu naik, terus naik, terus naik, terus naik. Bukan meletakkan fujur ini sejajar dengan takwa. Nah, kalau kita meletakkan fujur, kefasikan itu setara dengan takwa, maka kehidupan kita itu akan amburadul, akan tidak jelas arahnya. Bahkan naudzubillah kalau sampai kita meletakkan sifat fujur yang Allah berikan itu di atasnya takwa,
sehingga kefasikan itu menguasai dan takwanya tenggelam, itu nanti akan menjadikan pribadi seorang manusia itu menjadi pribadi yang disebut dengan ahli maksiat, menjadi pribadi yang ingkar kepada firman-firmannya Allah, menjadi pribadi yang tidak lagi mengagumi kebesaran Allah dari ciptaan-ciptaan yang ada di sekitar kita. Itu yang akan terjadi ketika kita meletakkan sifat fujur atau sisi negatif yang ada di diri kita, atau sisi negatif yang Allah berikan untuk kita pilih itu setara atau bahkan di atasnya. Ini sebuah kesalahan Bapak Ibu sekalian ketika kita meletakkan sisi negatif, jalan negatif yang Allah pilihkan, Allah berikan pilihan kepada kita itu untuk kita jadikan dia prioritas. Nah, maka selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat fujur ini seharusnya tidak kita munculkan begitu banyak, tetapi kita bagikan kepada sifat fujur ini adalah peran di balik layar, agar takwa kita itu semakin hari semakin bertambah. Bukan malah takwa kita itu semakin hari semakin tenggelam, tidak tahu kemana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan yang kedua. Setelah memberikan pilihan yang pertama yang konotasinya negatif tadi, Allah berikan pilihan yang kedua yang konotasinya adalah positif, yaitu pilihan jalan untuk takwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah di awal-awal ayat itu, ini menunjukkan bahwasanya takwa itu adalah akumulasi dari amal soleh yang kita kerjakan, kemudian dibarengi dengan keimanan kita kepada Allah, maka itu yang akan memunculkan takwa di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa kok Allah menggunakan kata la raib padahal ada kata lain yang artinya itu sama, keraguan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya raib itu keraguan yang tidak bisa diingkari. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada celah lagi untuk kita, bahkan orang-orang di luar Islam, untuk mencari celah agar Al-Qur'an itu ada keraguan. Karena di dalamnya adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu? Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka yang melaksanakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian harta yang sudah diberikan kepada mereka. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa adalah orang yang imannya itu kuat, dan kemudian output dari iman yang kuat itu adalah amal soleh. Jadi kalau kita bisa gambarkan takwa itu ada di atas, kemudian di bawahnya ada iman dan juga amal soleh. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi saya lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis yang hadis ini tentu kita semua mengenalnya, yaitu hadis yang berbunyi ala wa inna fil jasadi mudghah, dan seterusnya, itu sebagai bentuk bahwasanya di dalam diri kita ini ada segumpal daging, ada segumpal darah yang kalau
daging, segumpal daging atau segumpal darah itu baik, maka perilaku yang keluar dari kehidupan kita adalah kebaikan. Dan kalau segumpal tadi itu buruk, maka perbuatan-perbuatan yang keluar dari diri kita adalah keburukan. Dan itu yang disebutkan segumpal daging itu adalah hati. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan terus bersanding dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan outputnya dari dua hal ini, iman kepada Allah dan juga takwa, outputnya adalah di bawahnya amal soleh yang kita laksanakan setiap hari kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran di ayat yang selanjutnya tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, tidak heran kalau Allah Subhanahu wa taala menyandingkan amal soleh berupa sholat tadi setelah iman. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya amal pertama setelah tauhid itu adalah sholat, yaitu Quran surah Toha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini adalah Allah. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah Allah dan juga laksanakanlah sholat. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengimbangi iman itu dengan amal soleh. Dan amal soleh yang paling dekat dengan kita adalah sholat. Sholat wajib yang 5 waktu itu jangan sampai kita lalai dengan sholat tersebut. Kalaupun ada kesibukan yang kita kerjakan, sebaiknya kita tunda terlebih dahulu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pengingat untuk saya pribadi dan juga panjenengan pada umumnya. Semoga kita bisa terus memaksimalkan potensi yang ada di diri kita berupa takwa tadi, agar kita terus menambah keimanan kita dan juga menambah amal soleh di dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Yang sedikit ini semoga bisa memberikan manfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di ayat berikutnya, di ayat yang ke-9 dan ke-10 di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan Allah terima segala sesuatu yang kita kerjakan untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.